Di pagi hari, Nara bangun dengan suasana cerah dan memulai rutinitas sekolahnya. Hari pertama di semester baru membuatnya antusias. Ia mendengar kabar tentang murid baru yang pindah ke kelasnya. Murid itu Gavin. Ia tampil percaya diri, ramah, dan mudah akrab. Ia duduk di sebelah Nara. "Gua Gavin, lo siapa?" ucapnya bertanya. Nara pun menjawabnya, "Aku Nara." Dengar hal itu, Gavin memberi pujian yang membuat Nara canggung, namun tersenyum. Sejak itu, Gavin menjadi teman baik Nara. Ia dikenal cepat oleh teman-teman sekelas karena sikap ramah, jenaka, dan perhatian. Meski ramah kepada semua, Gavin bersikap lebih dekat dan hangat kepada Nara, membuatnya merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri. Namun, tatapan Gavin yang kadang terlalu lama membuat Nara canggung. Mereka semakin dekat ketika harus mengerjakan tugas kelompok di rumah Nara. Gavin menunjukkan perhatian kecil lebih, bahkan terhadap hal-hal kecil tentang Nara, termasuk keluarganya, yang membuat Nara sedikit tidak nyaman, tetapi juga terhibur. Seiring berjalannya waktu, mereka sering belajar dan menghabiskan waktunya bersama. Nara mulai menganggap Gavin lebih dari teman biasa karena perhatian dan kepedulian Gavin yang diberikan kepadanya. Serta, Gavin memiliki kemampuan untuk membuat Nara merasa aman dan nyaman. Gavin juga selalu mengingat hal-hal penting tentang Nara, mulai dari hal kecil seperti kesukaannya hingga perubahan suasana hatinya. Hal ini menunjukkan kedekatan mereka yang istimewa. Kedekatan Nara dan Gavin semakin erat. Namun, Nara merasa ada hal aneh tentang kehidupan pribadi Gavin. Meski Gavin selalu tahu banyak tentang Nara, ia jarang atau enggan berbagi hal pribadi secara jujur. Sering menjawab dengan nada aneh atau dibuat-buat. Hal ini membuat Nara penasaran, sekaligus merasakan tidak nyaman. Tapi perhatian dan sikap hangat Gavin membuatnya tetap merasa nyaman dan menikmati kehadirannya. Suatu hari, guru biologi memberikan tugas praktikum yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nara dan Gavin berada di satu kelompok yang sama. Saat mereka harus menentukan tempat untuk mengerjakan tugas tersebut, Gavin tiba-tiba menolak Nara datang ke rumahnya. Ia hanya mengatakan, "Gua lebih nyaman di rumah lo, Nar." Mendengar hal itu, membuat Nara semakin penasaran dengan kehidupan pribadi Gavin. Keesokan harinya saat bekerja kelompok, Gavin tetap bertingkah laku jahil kepada Nara, tapi tetap menunjukkan perhatiannya. Bahkan, Gavin sempat memperhatikan foto keluarga Nara dan bertanya soal ayahnya. Hal ini membuat Nara merasa heran. Gavin juga terlihat serius saat memperhatikan wajah ayah Nara di foto tersebut. "Ayah lo kalau ngajak liburan biasanya kemana?" tanya Gavin tiba-tiba. Nara tertawa mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan biasa yang dilontarkan secara tiba-tiba. Tetapi ekspresi Gavin tampak serius bertanya soal hal itu. Nara pun akhirnya menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya. Meski ada rasa curiga dan pertanyaan yang tak terjawab tentang Gavin, Nara tetap merasa bersyukur dengan keberadaan Gavin di sisinya. Kehadiran Gavin menjadi bagian penting dari rutinitas dan kebahagiaannya. Hari itu pun berakhir. Tugas praktikum kerja kelompok mereka sudah selesai dan akan dikumpulkan besok hari. Kehidupan Nara sejak dulu berjalan lancar dengan rutinitas sekolah, teman, dan keluarganya yang mendukung. Namun semuanya seketika berubah. Tiada firasat buruk, tiada perasaan aneh sebelumnya. Sore itu seharusnya menjadi sore yang biasa saja, seperti ratusan sore lainnya dalam hidup Nara. Ia baru selesai mandi setelah pulang dari sekolah dan hendak turun ke dapur untuk mengambil minum ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Suaranya berulang dan nyaring. Nomor itu adalah nomor tak dikenal. Dering itu membuat dadanya sesak entah kenapa. Siapa sih ini? Sore-sore nomor asing pula. Gumam Nara, mencoba terdengar santai meski hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Suara itu tidak berhenti berdering. Akhirnya, Nara dengan ragu mengangkat telepon yang terus berdering itu. "Halo?" Suaranya pelan, tidak ada jawaban.
Hanya suara bising samar seperti langkah cepat dan dengungan alat-alat elektronik. Nara pun merasa lebih gelisah. Halo, ini siapa ya? Ulangi yang lebih jelas. Ia ternyata menerima telepon dari rumah sakit. Lalu terdengar suara yang lembut, profesional, namun terdengar seperti penuh tekanan. Selamat sore, apa benar ini dengan saudari Nara, putri dari Bapak Hardi Pradana dan Ibu Wita Viviani? Mendengar itu, Nara menelan ludah. Mendengar itu saja sudah membuat dadanya terasa sesak, tapi ia tetap harus menjawabnya. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Hening sepersekian detik. Hening yang cukup untuk membuat jantungnya serasa jatuh. Begini, kami dari pihak rumah sakit Harapan Kita. Kami menghubungi Anda mengenai orang tua Anda. Ponsel di tangan Nara langsung terasa 2 kali lebih berat. Oh, orang tua saya. Nafasnya macet, lehernya seperti tercekik. Kenapa dengan mereka? Suara di seberang terdengar lebih jelas, namun tidak membuat keadaan lebih baik. Kedua orang tua Anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sekitar 30 menit yang lalu. Saat ini mereka sedang dalam penanganan darurat. Kami memerlukan Anda atau keluarga terdekat untuk segera datang. Apa? Apa mereka baik-baik saja? Nara hampir berteriak. Tolong bilang mereka baik-baik saja. Tolong. Saudari Nara, kami sedang melakukan tindakan yang diperlukan. Kami akan menjelaskan detailnya ketika Anda tiba. Mohon segera menuju UGD. Mereka masih hidup kan? Tolong jawab. Suara Nara pecah, panik, kehilangan kendali, hingga berteriak. Namun, yang terdengar di balik telepon hanya suara nafas orang itu, berat dan ragu. Kami melakukan yang terbaik, Nak. Cepatlah datang. Lalu telepon itu terputus. Enggak. Ini pasti cuma salah sambung kan? Gumam Nara. Ponsel itu nyaris terjatuh dari tangan yang bergetar hebat. Kakinya mundur selangkah hingga punggungnya menabrak dinding kamarnya. Pandangannya kabur, bukan karena air mata, tetapi karena otaknya seolah menolak memproses kenyataan yang ada. Ia mencengkram dadanya, mencoba bernafas, memanggil mama papa. Seakan memanggil mereka bisa membatalkan berita itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih tasnya sembari menangis. Ketika ia hendak keluar kamar, ia terpleset sedikit karena langkahnya yang terlalu terburu-buru. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin sampai dengan secepat mungkin. Nara akhirnya memutuskan untuk menelpon Gavin untuk membantunya pergi ke rumah sakit tersebut. Tentu saja Gavin mengangkat telepon tersebut dan segera bergegas untuk ke rumah Nara untuk mengantar Nara ke rumah sakit tersebut. Sampai di rumah sakit, Gavin terus-terusan memberikan dukungan bagi Nara yang sedang sedih. Suasana di rumah sakit penuh kecemasan, tetapi kehadiran Gavin membuat Nara sedikit lebih kuat menghadapi ketakutannya. Di ICU, Nara melihat kedua orang tuanya dalam kondisi kritis. Ia tetap berusaha menenangkan dirinya. Meski awalnya mereka masih stabil, beberapa saat kemudian, dokter mengabarkan bahwa kedua orang tua meninggal dunia. Dunia Nara runtuh seketika. Ia menangis hebat, terisak-isak dalam pelukan Gavin. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa aman di tengah kehancuran saat itu. Gavin dan keluarga hadir untuk menghormati orang tuanya. Gavin tetap berada di sisi Nara, menenangkannya dan meyakinkan bahwa Nara tidak perlu menghadapi kesedihan itu sendirian. Kehilangan kedua orang tua meninggalkan kehampaan yang dalam, tetapi kehadiran Gavin menjadi satu-satunya penguat di masa sulit itu. Setelah pemakaman kedua orang tuanya, Nara merasa hampa dan sendirian hingga sahabatnya, Caca, datang dan memeluknya, menenangkannya dari kesedihan yang mendalam. Mereka menjauh sejenak dari pemakaman untuk memberi Nara ruang bernapas dan menenangkan diri. Sore itu, langit jingga dan angin pelan seakan ikut meredam suasana duka yang melingkup hati Nara. Di rumah, Nara disambut tetangga dan keluarga yang turut berduka. Gavin dan Caca menjadi penopang utama, membantu menyiapkan tahlilan untuk mengenang orang tua Nara.
Nara perlahan mencoba terlibat dalam persiapan sambil menatap foto ayah dan ibunya, mengingat kembali kasih sayang yang mereka berikan. Azan maghrib terdengar, membawa ketenangan meski duka masih terasa. 7 hari setelah kepergian orang tuanya, rumah kembali sunyi. Nara duduk merenung di dekat jendela, memeluk lututnya, merenungi kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Kehadiran Caca dan Gavin memberinya sedikit penghiburan. Meski rasa kehilangan tetap menekannya, meski hatinya masih berat, ia belajar perlahan bahwa ia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Pagi itu, Nara masih terjaga meski belum sepenuhnya pulih dari kesedihan. Caca, sahabatnya, masih tinggal untuk menemaninya beberapa hari terakhir setelah tahlilan. Kehadiran Caca memberi Nara rasa aman dan hangat. Meski rumah terasa sepi dan hampa. Tak lama, Gavin datang membawa roti dan perhatian hangat. Kedua sahabat itu menjadi penopang Nara, mendengar, menenangkan, dan memastikan ia tidak merasa sendirian. Bersama, mereka membuat suasana rumah yang masih berat, karena kehilangan terasa lebih ringan. Nara mulai merasakan kehangatan dari kehadiran mereka. Dan sedikit demi sedikit, ia mampu menatap hari dengan lebih tegar. Saat Caca harus kembali ke asrama, Nara merasa berat melepasnya. Tapi kehadiran Gavin memberi rasa aman, bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Nara memeluk Caca sekali lagi, mengucapkan terima kasih atas 7 hari penuh dukungan. Meskipun kehilangan orang tua masih menyakitkan. Nara mulai belajar bahwa dengan teman yang peduli, ia bisa menghadapi luka sedikit lebih ringan dan perlahan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Setelah Caca pulang, Nara kembali merasa kesepian di rumah. Meski masih sedih karena kehilangan kedua orang tuanya, kehadiran Gavin yang selalu siap menemaninya memberi rasa aman. Gavin datang setiap hari untuk memastikan Nara tidak sendirian, membantunya menyiapkan rumah, menemani, dan sekedar hadir di sisinya. Beberapa minggu kemudian, malam itu Nara sendiri di rumah saat Gavin mengirim pesan dan mampir. Ia merasa hangat dan lega karena ada sahabat yang benar-benar peduli. Meski rasa kehilangan masih ada, kehadiran Gavin menjadi jangkar yang menahan dunia Nara agar tidak runtuh sepenuhnya, membuat kesunyian dan kesedihan sedikit lebih ringan. Nara dan Gavin keluar sebentar di malam hari untuk menenangkan Nara setelah kehilangan kedua orang tuanya. Mereka berjalan santai, duduk di taman, dan menikmati udara malam. Gavin pergi sebentar membeli jajan, meninggalkan Nara bermain game di HP-nya. Tiba-tiba, Nara menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang menuntut pembayaran, membuatnya panik. Saat Gavin kembali, Nara merasa sedikit lega, namun ketika di rumah, Nara melihat ada banyak chat ancaman dari nomor tak dikenal di HP Gavin. Berisi intimidasi dan ancaman serius terkait pembayaran yang belum dilakukan. Nara terkejut dan takut, sementara Gavin juga bingung dan khawatir melihat reaksi Nara. Nara menemukan chat ancaman dan foto keluarganya di HP Gavin, membuatnya panik, marah, dan trauma. Ia menuduh Gavin terlibat, merasa dikhianati setelah kehilangan kedua orang tuanya. Gavin ketakutan, mencoba menjelaskan, tapi Nara tidak mau mendengar. Suasana menjadi tegang ketika Gavin akhirnya mulai menceritakan masa lalunya. Beberapa tahun lalu, ayah Nara yang seorang polisi menembak ayah Gavin secara tidak sengaja saat mengejar jaringan narkoba. Ayah Gavin meninggal, meninggalkan keluarga miskin penuh dendam. Dari situ, Gavin mulai merencanakan pembalasan terhadap keluarga Nara, yang kini terungkap melalui ancaman dan chat misterius. Setelah Nara menemukan chat ancaman dan foto keluarganya di HP Gavin, ia marah dan terkejut, merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Gavin mengungkapkan masa lalunya. Ayah Nara secara tak sengaja menembak ayah Gavin, memicu dendam yang berujung pada rencana balas dendam, termasuk kematian ibu Nara. Konflik berujung di pengadilan,
di mana Gavin diadili dan dinyatakan bersalah atas perencanaan pembunuhan kedua orang tua Nara. Ia dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Nara menyaksikan hukuman itu, merasakan campuran kesedihan, marah, dan kehilangan. 15 tahun kemudian, Nara telah dewasa dan membangun hidup baru. Ia menikah dan memiliki seorang anak, hidup dalam rumah penuh kehangatan, tawa, dan cinta. Meski masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya, Nara berhasil berdamai dengan kehilangan dan trauma, menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarganya. Selama liburan, Nara tak sengaja bertemu dengan Gavin yang kini menjadi pedagang minuman. Ia sangat terkejut, tapi ia menyadari hidupnya kini sudah berbeda. Meski terkejut dan dibanjiri kenangan masa lalu, ia memiliki suami, anak, dan kebahagiaan yang sedang ia jalani sekarang. Akhirnya, dengan tegas, ia memilih untuk berpura-pura tidak mengenali Gavin dan meninggalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mampu melepaskan masa lalunya yang buruk itu demi menjaga hidup dan hatinya tetap tenang.